Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 10,71%. Dengan total market cap mencapai 1,9 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat market semua hijau ya, luar biasa. Untuk Bitcoin kita bisa lihat peningkatan sebesar 14,55% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum nyaris ke 3.000 ya, sekarang peningkatan sebesar 11,87%. BNB nyaris kembali ke $400 yaitu dengan peningkatan 9,34%. XRP peningkatan 7,03% dan Terra Luna ini luar biasa sekali ya. Dari kemarin Terra Luna memang sudah melawan arah. Jadi bisa dibilang pumpnya udah duluan. Yang gilanya apa? Dia baru koreksi tipis, langsung kebantu lagi oleh BTC dan lanjut pump sebesar 23,3% dalam 24 jam terakhir ya. Cardano juga nggak kalah ya, dia ikutan juga naik. Sekarang nyaris mendekati ke $1 yaitu 97 sen dengan peningkatan sebesar 12,10% dan seterusnya ya, rata-rata semua naik. Nah, sekarang yang mungkin jadi penting juga adalah close daily dari BTC. Nah, kita bisa lihat bahwa dia close di atas MA50 dan 20 ya, jauh di atas dari 50 dan 20. That's really good ya. Nah, tentunya banyak yang banyak yang berspekulasi kenapa. Nah, yang mungkin salah satunya banyak yang merasa bahwa ini karena peace talk dari Rusia dan Ukraine atau yang mereka sedang bernegosiasi kemarin ya, walaupun ya nanti detailnya kita akan bahas di belakang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sebentar lagi kita akan masuk ke newsnya. Dan untuk TA lebih detailnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan kita masuk lagi ke news Ukraina dengan Rusia ya. Sekarang Rusia sedang diinvestigasi untuk kejahatan perang ya, dimana kita tahu ya ada beberapa lah video yang cukup bertebaran gitu di sosial media ya, dimana katanya ya ada armored vehicle dari Rusia yang menggeleng mobil civilian dari rakyat Ukraina dan ya banyak lagi lah lainnya, itu penembakan rudal ke civilian dan lain-lain. Nah, terus kita tahu juga bahwa kemarin ada peace talk ya antara Ukraina dengan Rusia. Tetapi berita buruknya ternyata peace talk ini tidak menghasilkan apapun ya. Jadi tidak ada breakthrough ya, tidak berbuah. Dan tapi uniknya apa? Market tetap masih stabil ya. Walaupun dia ngepam karena ya bisa dibilang ngepam karena news dari peace talk itu, tetapi setelah peace talk yang ternyata terbukti tidak menghasilkan apapun, market tetap masih bertahan ya. That's the good news. Nah, lanjut ya. Jadi kita bisa lihat The International Criminal Court Senin lalu ya akan membuka investigasi terhadap Rusia. Apakah mereka sudah melakukan kejahatan perang dan juga crimes against humanity di Ukraina. Ya, jadi kalau kejahatan perang kan spesifiknya lebih ke militer gitu, mungkin menggunakan senjata-senjata yang harusnya tidak diizinkan dalam ya peperangan. Nah, kalau crimes against humanity berarti kemungkinan untuk efek ke civilian gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa peace talk ini kemarin sudah dilakukan. Nah, tetapi setelah beberapa jam peace talk ini dilakukan di Belarus dan tidak ada resolusi, Rusia kembali menyerang Ukraina, ya kembali menembakkan rudal-rudalnya. Jadi ya bisa dibilang sekarang kembali lagi ke ya kemarin lusa gitu ya, tidak terjadi satu resolusi, maka tembak-menembak berlanjut. Dan kita bisa lihat juga sekarang Rusia ini mulai menyerang daerah residential area dari Ukraine's second largest city, yaitu kota terbesar keduanya bernama Kharkiv dengan heavy shelling kemarin ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat ternyata respon dari negara-negara barat dengan memblok SWIFT dari Rusia dan Ukraina, yaitu adalah simpelnya SWIFT adalah pengiriman uang lah ya, kasarnya pengiriman uang tapi yang lebih ke cara jadul lah gitu kesannya. Dan juga sanction-sanction yang diberikan kepada Rusia mulai mengefek terhadap ekonomi Rusia ya. Kita bisa lihat untuk ruble sendiri yaitu adalah mata uang dari Rusia, dia mulai drop ya. Dropnya di sini dikatakan sampai 30% against US dollars. Kita bisa juga lihat di chartnya ya. Ini setelah sanction boom jatuh. Jadi bisa dibilang Rusia sedikit mulai tercekek ya dengan sanction ini. Jadi awalnya banyak yang mengatakan bahwa sanction dari negara-negara barat ini seperti tidak guna, tetapi pada faktanya kita bisa lihat untuk ekonomi Rusia dia mulai tercekik ya. Nah, semoga saja sanction ini bisa benar-benar memberhentikan invasi dari Rusia ini ya, karena baik lagi perang bisa membuat market jadi nggak stabil tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita harapkan Rusia bisa lagi membuat peace talk lagi dengan Ukraina supaya bisa menyelesaikan konflik ini semuanya in general. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin USD.
Nah, jadi kita bisa lihat bagus ya, secara movement bagus. Di daily-nya dia menembus MA20 dan 50, berarti PR besar dia tembus sekaligus ya, semuanya bahkan ya. Dari Fibonacci di sini yang sempat mengganggu harga Bitcoin, MA50, 20 bahkan juga sekalian menembus resisten di sini ya. Tinggal mungkin kalau sekarang PR yang bisa kita harapkan lagi dari Bitcoin adalah dia membuat close daily di atas dari 44.000 US dollars. Karena kalau dia bisa close di atas itu, berarti dia menunjukkan bahwa dia mulai bisa membuat higher high, and that's good ya. Nah, tapi di waktu bersamaan kita lihat sekarang sudah tanggal 1 Maret. Kita tahu pada tanggal 3 Maret akan ada FOMC meeting, alias akan ada, simpelnya adalah tapering lah ya, rate hike. Nah, kita lihat apakah rate hike ini akan menghancurkan markets atau tidak. Tentunya kita nggak bisa tahu spesifiknya akan seperti apa, tapi ya paling yang bisa kita lakukan adalah ya melihat apakah support-supportnya bisa nahan atau enggak. Jadi kita tentunya akan update dalam 2 hari ke depan ya. Nah, untuk sekarang kita lihat di 4 hourly-nya dulu. Untuk di 4 hourly-nya kita bisa lihat kemarin dia menembus MA 200 dan 20 ya dengan satu candle. Awalnya gue pikir dia bakal retest lagi 20 dan kalau seandainya kan gak kuat bisa tembus ke bawah. Ternyata kita bisa lihat dia bahkan belum retest MA 200 sama sekali ya. Jadi ya ini menunjukkan momentum dari BTC ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan nggak berarti kita beli di sini. Kita udah lihat ya, ini udah overbought di luar dari Bollinger Band. Dan juga ya kita lihat candle-nya dia sudah mulai memberikan wick ke atas, alias sudah mulai ada pelemahan dari para buyers. Nah, jadi buat kalian yang agresif ya, sekali lagi gue ulangin yang buat kalian yang agresif, bisa pertimbangkan yang pertama beli di MA 200 di sini, which is di 40.000 lebih 143 gitu ya. Itu yang pertama. Buat yang kedua bisa juga kalian tunggu sampai terjadi golden cross alias tunggu konfirmasi di sini dan belinya di pantulan MA 20 ya. Jadi saat 20-nya sudah golden cross ke sini ya. Sudah golden cross ke sini, harganya turun dan terpantul di situ baru kita tambah posisi kita di situ ya. Itu tentunya buat yang agresif. Buat yang lebih konservatif sudah tahu dong pasti di mana, yaitu adalah di MA20 tercinta kita, which is di 40.000 lebih 678. Ya, jadi sedikit di atas dari MA200 di 4 hour chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan mungkin dalam posisi-posisi seperti ini mulai banyak yang tangannya gatel nih. Aduh, pengen buka posisi. Ya antara mau nge-short lah atau mungkin malah mau cepet-cepet buy di sini. Gua saranin lebih baik kita sabar dulu ya. Sabar dulu, tunggu kita bisa lihat supportnya di mana. Dan kalau buat nge-short ya silahkan saja sih kalau mau. Cuman kalau gua pribadi sih dalam kondisi kayak gini akan menjauh dulu dari permainan futures ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan mumpung kita baru mulai, gue ingetin sekali lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ya, bukan financial advice itu yang pertama. Yang kedua ini bukanlah bagi-bagi sinyal ya, jadi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan kita masuk ke AVAX ya. AVAX luar biasa momentumnya ya. Dan jujurnya lumayan gak kira-kira. Kemarin lusa ya, lebih tepatnya tanggal 27 dia jebol ya, tembus MA 50 dan 200. Ya cukup mengerikan ya, dan dia sempat nge-wick juga ke bawah ya, dan wicknya lebih dalam daripada yang sebelumnya. Tetapi karena ketarik oleh BTC yang basically nge-pump dengan lumayan ya, belasan persen double digit, dia langsung ikutan ketarik. Dan yang paling penting adalah dia langsung menembus 3 resisten ya. Dia tembus MA 200, tembus MA 50 dan tembus MA 20 di satu candle yang bersamaan. Dan tambahan juga ya, catatan juga, dia membuat di sini bullish engulfing ya, alias dia mengengulf candle yang bearish sebelumnya. Itu juga menunjukkan momentum bullish dari AVAX. Nah, jadi tentunya buat kalian yang ingin averaging dari AVAX ya, seperti biasa dibagi menjadi dua. Yang lebih konservatif bisa tunggu sampai di MA20 yang ada di $82 lebih 0,4 sen. Nah, buat kalian yang lebih agresif tentunya tahu pindah ke 4 hourly chart. Nah, di 4 hourly chart ini juga sama di MA20 ya, tapi jangan sampai ketukar ya. Untuk yang lebih agresif di 4 hourly. Buat yang lebih konservatif di daily, tapi sama-sama tunggu di pantulan MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan kita bisa lihat juga weekly-nya ya, dia mulai lagi sedikit ketahan oleh MA20 di sini. Jadi ya coba kita lihat apakah dia bisa berhasil menembus di sini atau tidak ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Nah, untuk Matic sama ikutan ketarik ya, tetapi mungkin perbedaannya adalah kalau AVAX berhasil tembus semua resisten, kalau Matic dia malah ketahan oleh MA20 di sini ya. Jadi
Untuk Matic not bad, tetapi ya masih ada PR-nya ya. PR-nya adalah 20 sekarang. Jangan sampai dia dipukuli oleh MA20 ya. Dan tentunya selama dia masih belum bisa menaklukkan 20, 200 dan 50, ya targetnya masih sama, yaitu di antara MA50 di weekly di sini ya, atau ya di ini ya, satu lagi struktur di $1 lebih 12 sen ya. Jadi kurang lebih untuk Matic ya sesimpel itu sih untuk Matic. Sebelum dia bisa menembus lagi di sini ya sulit ya. Dan ya struktur lah intinya ya, struktur dia sih gara-gara jebol di sini. Jadi ya rada gendet naiknya ya, rada gendet. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu. Dan ya tapi good newsnya apa? Good newsnya adalah weekly-nya MA50-nya masih nahan ya. Dia masih nahan harganya dan sepertinya masih cukup kuat ya. Semoga saja dalam beberapa minggu ke depan ya BTC bisa lanjut sampai kalau bisa di atas 50.000. Kalau sudah dia mulai di atas 50.000 artinya itu dia udah mulai bermain di atas bull support band. Nah, kalau sudah seperti itu tentunya altcoins cenderung akan lebih gampang pump di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan harapannya justru lebih ke BTC ya. Kalau BTC bisa ke daerah 50 ribuan atas, ya Matic, altcoins yang lain lah cenderung akan makmur. Oke, dan selanjutnya Phantom. Nah, untuk Phantom sebenarnya cukup mirip seperti Matic ya kalau kita lihat sekilas. Tapi perbedaannya, kalau untuk Matic dia sekarang sedikit bearish ya, tapi ya baik lagi masih 20 jam sih. Untuk Phantom, dia sedang berantem dengan MA20 nih ya. Tentunya yang kita harapkan adalah ya dia menang ya. Kalau dia bisa close di atas 20, kalau bisa sekalian juga close di atas 200, that's really good ya. Nah, tetapi yang bikin sedikit concerning adalah sekarang kita bisa lihat MA200 dekat dengan $1.95. Nah, $1.95 ini tentunya tadinya adalah support. Support yang kuat ya, berkali-kali dia menahan harga Phantom. 1, 2, 3, 4, 5, ini tembus ya. Ini deh, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang support yang kuat seringkali bisa berubah menjadi resisten yang kuat. Nah, semoga saja ya Phantom bisa menaklukkannya ya. Karena jujurnya gini, ini dekat sama 200. Kalau dua resisten berkonfluence biasanya lebih kuat ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom gue pribadi walaupun sekarang lumayan ya mulai membuat higher high, higher low ya. Lebih tepatnya gini deh, membuat high di sini dan membuat higher low ya. Higher high masih belum nih karena belum close ya. Kalau sudah close daily seperti sekarang aja nah itu berarti udah membuat higher high. Jadi walaupun sudah mulai bagus ya, tetapi kalau gua pribadi lebih baik tunggu sampai dia bisa close di atas MA20, 200 dan $1.95 gitu. Nah, itu tentunya buat yang konservatif ya, buat yang agresif ya, sekarang 4 hourly-nya udah mulai bisa sih. Kalian mungkin bisa beli di pantulan MA20 ya. Nah, tapi PR-nya adalah kalau sampai lo beli di 20 nih, berarti kan di sekitar $1.70 lah ya kalau dibuletin. Nah, apakah 200-nya akan bisa ditembus atau enggak? Kalau nggak ketembus, berarti ya siap-siap bisa turun lagi, gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu. Buat yang agresif bisa pertimbangin MA20 buat buy limitnya. Tetapi di waktu bersamaan kalian harus juga harus perhatikan juga MA200 di sini ya sebagai resisten. Nah, buat yang lebih konservatif tentunya ya tinggal tunggu ya. Apakah Phantom bisa terus membuat higher high dan mulai bisa close daily di atas MA20, 200 dan $1.95. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat lagi-lagi dia tertahan oleh MA20 di daily ya. Jadi terakhir pada tanggal 26 Februari dia juga mencoba untuk retest 20, tetapi dengan sangat jelas dia ke reject di sini ya. Nge-wick ke atas dan ke reject turun lagi ya. Lalu selanjutnya puji Tuhannya adalah dia ketahan oleh MA50 di sini. Ketahan MA50 ke bawah momentum BTC dan lanjut lagi. Tetapi walaupun dia lanjut ke atas, sayangnya tembusnya tipis banget sehingga ya seperti lag in momentum gitu. Nah, tapi good newsnya apa? Walaupun dia nggak berhasil tembus MA20 di daily, good newsnya dia masih membuat apa? High dan higher low di sini ya. Dan uniknya juga apa? Dia membuat higher high juga di sini walaupun tipis ya, tipis. Jadi oke, tapi PR-nya masih ada ya, yaitu menembus MA20 ya. Nah, jadi close daily di atas 20 itu tentunya jadi PR yang penting buat XRP dan di waktu bersamaan kalau bisa dia close juga daily di atas dari 82 sen ya, kalau bisa di 85 gitu atau di 86 sekalian biar juga di atas dari dua struktur ini ya. Karena kenapa?
Kalau sampai dia mulai daily close di atas dari 82, di atas dari 85, artinya XRP mulai memecah struktur lower high, lower high, lower high. Karena kita bisa lihat di sini ya, sejak tanggal Februari awal, dia membuat high di sini. Lalu high selanjutnya lebih rendah. High selanjutnya lebih rendah lagi, dan sampai pada tanggal 26 Februari, high-nya masih lebih rendah. Nah, kalau dia mulai bisa close di atas dari sini, berarti strukturnya mulai pecah. Dari tadinya yang lower high, dan lower high, which is a bearish signal, nah dia bisa mulai membuat higher high, yang tanda-tanda bisa reversal atau bullish signal. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Dan tentunya kalau sudah dia berhasil daily close di atas 20, ya, apalagi di atas dari sini, ya otomatis buy limitnya di MA20. Ya, tadinya resisten berubah menjadi support. Oke, dan sekarang kita masuk ke Luna. Nah, untuk Luna kita bisa lihat ya, ini memang aset yang luar biasa sekali ya. Dalam beberapa hari terakhir ini dia melawan arah ya, saat saat cryptocurrency market cenderung ya nggak jelas mau kemana, malah cenderung bearish, dia terus ngepump. Nah, sesuai yang gue bilang ya, kalau menurut gue itu karena demand dari anchor ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga pada tanggal 26 Februari ini Luna itu overbought ya. Dia keluar dari Bollinger Band, dia open dan close daily-nya di luar ya, dan di atas dari Bollinger Band. Which is kita tahu dengan deviasi 2 95% harga akan ke contain di Bollinger Band. Maka dari itu normal sekali dia terjadi koreksi pada tanggal 27 Februari. Nah, tapi kerennya apa? Pada tanggal 28-nya BTC nge-pump, Luna pun ikutan ketarik. Ya, jadi bisa dibilang pump ini disponsori oleh Bitcoin gitu ya. Dan tentunya kalau menurut gue kalau Bitcoin nggak nge-pump ya, Luna harusnya seperti yang kita bahas kemarin-kemarin ya. Kemungkinan akan koreksi antara ke 50 atau Golden Cross dan terpatung di 20 ya. Nah, jadi untuk sekarang untuk Luna ya, buat yang lebih konservatif tentunya bisa pertimbangkan untuk di antara pantulan MA50 atau setelah Golden Cross di 20 gitu. Tapi ada option lain nih, ada option lain untuk kalian yang lebih konservatif tapi nggak ekstrim banget. Yaitu kalian bisa saja averaging di daerah sini, $75. Kenapa $75? Karena kita bisa lihat $75 ini adalah sebelumnya resisten di sini. Nah, seperti yang kita sudah ulang sebelum-sebelumnya, satu resisten yang cukup kuat ya, dia bisa berubah menjadi apa? Support. Dan kita bisa lihat angka sini pun pernah beberapa kali menjadi support ya. Di sini pernah jadi support, sini pernah jadi support, di sini juga pernah, di sini juga pernah, dan beberapa kali sebelumnya ya. Nah, jadi bisa kalian pertimbangkan untuk yang konservatif tapi nggak terlalu ekstrim, bisa beli di $75 lebih 11 sen ya, si buy limitnya ya. Nah, selanjutnya buat yang lebih agresif lagi bisa kalian pertimbangkan di MA20 ya. Dan bagi kalian yang kemarin cukup nekat buat agresif di Luna di sini, kalian untung ya. Kalian pengambilan resiko kalian pas ya. Karena kita bisa lihat dalam posisi kemarin tuh kalian basically untung dalam posisi tertingginya 34%, sekarang untung 23% gitu. Nah, tapi ini dia yang unik dari market, kita nggak pernah tahu kapan kita bisa lebih untung kalau agresif gitu. Kapan bisa lebih untung agresif, kapan kita lebih untung malah kalau kita konservatif. Ya, jadi ya kadang-kadang kalau urusan konservatif dan agresif itu harus lebih ke sifat kita. Kita lebih seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gue ulangin, buat yang konservatif banget bisa tunggu sampai Golden Cross atau bisa juga tunggu pantulan di MA50. Buat yang sedang ya di tengah-tengah ya, bisa juga pasang di buy limit di 75,11 sen. Nah, buat yang agresif bisa di 4 hourly chart di MA20 yang ada di daerah $77 lebih 10 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ya sekali lagi ya, kerennya Luna ya, dimana altcoins lain masih sangat jauh dari all time high-nya ya. Kita lihat BTC masih sangat jauh dari all time high. Kita lihat AVAX juga masih jauh ya. Lalu Matic juga masih jauh, FTM masih jauh. Luna kita bisa lihat ya, dia sudah dekat sekali dengan all time high dia. All time high dia itu basically $103 ya kalau nggak salah ya. Ya benar nih, sekitar $103. Dan sekarang posisinya ada di $88 ya. Jadi sudah sangat dekat. Tinggal resisten ini harus kita taklukkan. Nah, tentunya kalau dengan kondisi seperti ini di luar dari Bollinger Band, jangan paksain di sini ya. Ya minimal kalau kalian mau paling cepat ya di ini MA20 di 4 hourly chart gitu. Buat kalian yang lebih ya, buat yang medium baik lagi ke sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya apabila dia bisa close lagi di atas dari $91 ini menunjukkan bahwa Luna siap untuk menemukan new all time high dalam waktu dekat. Ya, dan ini anomali.
Karena kenapa? Bitcoin sedang di bawah dari bull support band. Jadi sekali lagi, Luna ini termasuknya ke anomali. Oke, dan selanjutnya Cardano. Cardano pun kita bisa lihat dia daily close-nya cukup tinggi ya. Sudah berapa hari, basically sejak tanggal 16 Februari, tidak ada candle yang cukup bullish yang kita rasakan dari Cardano. Cenderung bearish. Paling hanya candle-candle yang bertahan di bawah di atas dari 84 sen saja yang cukup bullish ya. Sisanya cenderung nggak ada momentum ya, volume juga dikit. Tetapi kemarin kita bisa lihat volumenya bagus ya. Dan sekarang bisa dibilang ini masa-masa penentuan bagi Cardano. Karena kenapa? Dia sekarang sedang berusaha untuk menembus MA20. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa lihat terakhir kali Cardano di reject oleh MA20, ini yang membuat Cardano mulai close daily di atas di bawah dari $1 ya. Kita bisa lihat sebelum dipukul di sini, kita bisa lihat harga Cardano tuh semua close-nya di atas dari $1. Setelah dia mulai dihajar di sini, kita bisa lihat pada tanggal 18 dia mulai close daily di bawah dari $1 ya. And that's bad. Sejak itu ya apa? Momentumnya turun ya. Jadi ya seperti gue bilang, $1 itu angka psikologis banget untuk Cardano ya, karena basically dalam setahun kemarin dia berhasil cukup lama menghold di atas $1 ya. Wah, volatility tinggi tapi terus bisa bertahan di atas $1. Saat $1 ini jebol ya karena si 20 ini ya ujung-ujungnya Cardano langsung kayak muntah darah ya. Wah, hancur ke sini. Tapi untungnya apa? Ketahan lagi oleh struktur. Struktur di sini ya yaitu 84 sen. Ya, walaupun nyaris ya kita lihat apalagi tanggal 24 Februari cukup menyeramkan, weeknya dalam banget sampai ke 70 senan ya. Ya, tapi untungnya apa? Close daily tetap masih di atas ya. Nah, jadi tentunya sangat penting sekali untuk Cardano bisa daily close di atas dari 20. Nah, kalau dia sudah berhasil melakukan 20, PR selanjutnya adalah mulai daily close di atas dari $1 ya. Supaya dia bisa reclaim lagi $1 ya. Kalau sudah berhasil reclaim $1, nah semoga saja $1 ini bisa dia hold sebagai support lagi. Kembali seperti di tahun 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, walaupun dalam kondisi seperti ini ya, gua pribadi belum tambah lagi posisi ya. Mungkin terakhir buat kalian yang sudah ngikutin ada posisi di sini, ya udah, lebih sekarang ke wait and see dulu. Tunggu sampai dia bisa menaklukkan 20 atau 50 ya. Kalau sudah mulai bisa seperti itu, mulai trading lagi di atas $1, apalagi kalau terjadi golden cross antara 50 dan 20, nah itu bisa mulai menjadi pertanda baik untuk reversal dari Cardano. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.